Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Salam sepak bola. Saudara-saudara, sahabat-sahabat perspektif Isidorus Lili Jawa yang saya kasihi. Salam jumpa lagi. Kali ini saya akan mengupas satu soal yang berkaitan dengan perhelatan Eltari Memorial Cup yang ke-31 di Kabupaten Lembata. Ketika wasit jadi sorotan, ya, di beberapa pertandingan awal dalam ajang Eltari Memorial Cup di Lembata, kita mendapatkan beberapa informasi berkaitan dengan wasit. Dalam pertandingan perdana antara Bintang Timur Atambua melawan tim tuan rumah Persebaya Lembata, wasit Anton diprotes oleh ofisial, pelatih, bahkan pemain Bintang Timur. Pasalnya, sang wasit memberikan kartu kuning kepada Sadam, penjaga gawang Bintang Timur Atambua. Padahal dalam pengamatan publik, ya, pengamatan pelaku sepak bola, dan saya juga mengamati, sang penjaga gawang Sadam melakukan pengamanan di area penjaga gawang. Itu wilayah penjaga gawang. Jadi sudah pas beliau melakukan upaya penyelamatan di situ. Tetapi sayangnya beliau malah diberi kartu kuning oleh wasit Anton. Ini menimbulkan protes dari ofisial dan pemain Bintang Timur Atambua. Tak sampai di situ. Dalam pertandingan selanjutnya antara tim PSK Kota Kupang ketika berhadapan dengan Persende, terjadi lagi hal yang menimbulkan protes dari kubu Kota Kupang, karena gol yang diciptakan oleh pemain Persende itu diawali oleh handsball, tetapi wasit tidak meniup itu sebagai sebuah pelanggaran. Malah mengesahkan gol tersebut. Ya, ini tentu menimbulkan reaksi dari kubu Kota Kupang. Bagi saya, kehadiran wasit di ajang Eltari Memorial Cup ini adalah sebuah pertaruhan besar, bukan saja bagi tuan rumah selaku penyelenggara turnamen ini, tetapi bagi sepak bola Nusa Tenggara Timur. Ya. Bagaimana kita mendesain, menyelenggarakan sepak bola yang bersih, sepak bola yang fair play, kalau kita memiliki wasit-wasit yang bobrok, wasit-wasit yang tidak paham aturan, wasit-wasit yang diduga berniat mencurangi tim-tim lain. Ya. Faktanya ada protes, ada reaksi keras dari tim-tim yang merasa dirugikan dengan kepemimpinan para wasit itu. Lalu, apa yang kita bisa analisis dari persoalan ini? Ya, yang pertama, keberhasilan turnamen Eltari Memorial Cup di Lembata ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor wasit atau sang hakim pengadil di lapangan. Kalau wasit tidak bisa menjaga netralitas, tidak paham aturan, tidak mengerti rule of the game, maka ini berbahaya. Ya, Eltari Memorial Cup bisa tercoreng dan bisa menimbulkan berbagai hal yang tidak kita inginkan karena kepemimpinan wasit yang tidak bisa kita andalkan. Karena itu memang sudah seharusnya Komite Wasit PSSI, Asprof PSSI NTT segera mengevaluasi wasit-wasit yang sudah bertanding maupun memberikan penegasan penekanan pada wasit-wasit yang akan memimpin pertandingan-pertandingan lainnya.
harus dievaluasi supaya mereka sadar bahwa mereka salah, mereka melakukan pelanggaran, dan mesti juga diberi sanksi. Kalau boleh, wasit-wasit yang bermasalah semacam itu jangan diberi ruang dan kesempatan lagi untuk memimpin pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena itu berbahaya, berisiko bagi pertaruhan nama besar ETMC di Lembata. Yang kedua, tentang wasit ini memang tidak cukup kita mengandalkan ya sertifikat wasit ya atau lisensi wasit. Jam terbang itu menentukan. Karena itu memang seyogyanya dalam tubuh ASKAP maupun ASPROF perlu dilakukan ya penyegaran, refreshing berkaitan dengan perwasitan atau coaching klinik atau berbagai pelatihan-pelatihan berkaitan dengan wasit, supaya wasit-wasit kita semakin lebih paham rule of the game, ya, memahami perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan regulasi-regulasi sepak bola. Ya. Jadi jangan mengandalkan pengalaman ilmu masa lalu yang mungkin saja saat ini sudah tidak dipakai lagi. Mesti mengupdate terus ilmu, pengetahuan berkaitan dengan perwasitan. Ini penting, karena itu memang jam terbang itu penting. Jadi kita tidak mengambil orang-orang yang dari jalanan lalu menjadi wasit, ataupun orang-orang yang tidak paham tentang sepak bola untuk menjadi wasit. Itu tidak benar. Karena itu memang harus dipersiapkan. Ya. Dan ini menjadi tugas bukan saja ASKAP tapi ASPROF untuk bisa mempersiapkan wasit-wasit kita agar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas dalam memimpin pertandingan di lapangan. Yang ketiga, kita harus mencegah agar keputusan-keputusan wasit di lapangan itu tidak terjadi karena kesengajaan. Ya, itu berbahaya. Kalau keputusan itu lahir karena kesengajaan, berarti memang ada niat untuk mencurangi pihak lain. Dan itu berbahaya. Wasit kalau tidak adil, artinya dia akan berpihak pada satu tim. Dan tentu akan mencari kesalahan-kesalahan dari tim lain. Apapun yang mungkin saja tidak perlu menjadi pelanggaran, bisa dibuat jadi pelanggaran. Dan itu berbahaya. Berbahaya kalau kita memiliki wasit yang sudah punya interest untuk mencurangi tim lain. Ya. Kita akan amati dalam pertandingan di ETMC Lembata ini. Wasit-wasit manakah yang memang betul-betul berkualitas dan wasit-wasit mana yang memang hadir hanya untuk mencurangi tim lain. Seperti itu. Lalu yang berikut, kita berharap agar wasit-wasit kita itu dipersiapkan dengan baik. Ya, wasit itu wasit utama dibantu oleh hakim garis. Mesti ada kerjasama ya antara pihak ini dalam memutuskan sesuatu. Dan tidak boleh menjadikan alasan wasit juga manusia sebagai pembenaran atas kekeliruan yang dilakukan oleh seorang wasit. Wasit juga manusia, memang wasit juga manusia. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada wasit yang juga manusia tapi bisa memimpin pertandingan dengan baik, dengan benar dan berkualitas? Lalu mengapa ada wasit yang juga manusia tapi memimpin pertandingan dengan bobrok, tidak paham aturan, tidak mengerti rule of the game? Wasit juga manusia. Tetapi karena dia adalah wasit, maka dia harus memiliki lisensi. Dia mesti memahami regulasi. Dia melewati berbagai praktik, maka mendapatkan sertifikasi. Karena itu dia berhak disebut sebagai wasit. Jadi jangan menggunakan alasan wasit sebagai manusia untuk melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wasit terhadap tim lain. Itu tidak fair. Saudara-saudara, itu tidak fair. Jadi segera lakukan evaluasi terhadap wasit-wasit kita yang akan memimpin pertandingan di Lembata. Kita berharap agar nama besar Eltari Memorial Cup tidak tercoreng hanya karena keputusan-keputusan wasit yang kontroversial dan merugikan pihak lain. Dan kita merindukan
hadirnya wasit-wasit yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua tim yang bertanding. Fakta di lapangan bahwa ada yang menang dan ada yang kalah, atau dua-duanya seri, itu fakta di lapangan dan semua kita bisa terima karena itu adalah game, pertandingan. Tetapi kalau wasit berperan untuk mencurangi yang satu dan memenangkan yang lain, itu yang kita tolak, itu yang kita kritik, itu yang kita cegah. Oke, saudara-saudara, mari kita tatap mata, kita soroti wasit-wasitnya, kita amati perilaku mereka di lapangan. Catat jika mereka mencurangi tim-tim kita ataupun tim-tim lain yang bertanding. Ini demi sepak bola Nusa Tenggara Timur menjadi semakin lebih baik. Terima kasih banyak. Salam sehat dan